Ibu, Bapak, saudari-saudari yang terkasih, peristiwa mengenai kelahiran Yohanes ini hanya dicatat di Injil Lukas. Jadi Injil-Injil yang lain tidak pernah mencatat kelahiran Yohanes Pembaptis. Jadi hanya ditulis di Injil Lukas. Dalam Injil ini kita disuguhkan peristiwa di mana Tuhan ini sungguh-sungguh membuktikan makna nama dari Yohanes kepada Elisabet dan kepada Zakaria, bapak ibunya. Makna nama Yohanes adalah Yahweh yang mengasihi. Jadi kata Yohanes, gitu ya, Yohanes. Jadi Yahweh yang mengasihi. Jadi Tuhan yang mengasihi. Dan tampak nyata di mana Elisabet yang dikatakan sudah sepuh, sudah menopause, sudah tidak lagi mampu untuk mengandung dan melahirkan, ternyata Tuhan ini menghapus aib dari Elisabet. Karena zaman dulu orang yang tidak mempunyai anak dianggap aib zaman dulu. Karena tujuan pertama perkawinan itu ya punya anak kalau zaman dulu. Kalau sekarang kan enggak, tujuannya bukan itu. Nah, sekarang kita bisa melihat di sana Tuhan ternyata mengasihi Elisabet dengan memberikan kesempatan kepada Elisabet untuk mengandung dan melahirkan anak. Lalu pengalaman Zakaria juga demikian. Zakaria pada saat diwatai oleh malaikat Gabriel mengenai rencana kelahiran atau Elisabet mau mengandung dan melahirkan anak, Zakaria nggak percaya. Karena nggak percaya maka dihukum dengan bisu. Nah, setelah dia mengatakan nama anak ini adalah Yohanes, terbukalah mulutnya, terbukalah lidahnya, dan dia bisa bercakap-cakap lagi. Nah, tampak nyata kan bahwa arti makna Yohanes, Tuhan mengasihi, dirasakan oleh Elisabet dan dirasakan oleh Zakaria. Nah, sekarang Ibu Bapak, ini firman-Nya. Sekarang panjenengan semua punya anak, punya menamai, dan namanya punya makna juga, namanya, ya betul ya, punya makna. Dan sekarang saya mau tanya, maknanya itu sudah Anda rasakan? Kan orang-orang yang jenengi Siti Bajenganwati kan nggak ada. Semua kan indah-indah. Tetapi ternyata namanya baik, indah, tetapi gawe wong tuane ngurut dodo. Ki piye ki arep dadi apa anakku, kadang-kadang begitu ya. Betul begitu Ibu Bapak? Betul? Kalau benar berarti baik, saya tidak mau punya anak. Nah, Ibu Bapak, saudari-saudari terkasih dalam Tuhan. Jadi kita bisa melihat, ternyata begitu. Lalu kita juga bisa bertanya dalam hati kita, saya juga diberi nama oleh orang tua saya. Bahkan nama baptisnya pun dipilihkan oleh orang tua saya. Sanggupkah saya juga menghidupi nilai-nilai yang saya hidupi berdasarkan nama dari diri saya? Apakah kita sudah mewujudkannya? Halo? Sudah? Atau proses? Sudah atau proses? Prosesnya berapa persen? Orang nambah-nambah ya, ben tahun, ben dino, ben bulan, nambah-nambah prosesnya. Maka kita, kalau demikian, kita prihatin dengan diri kita sendiri. Ternyata belum. Padahal itu adalah impian orang tua untuk terjadi dalam diri anak itu. Nama Yohanes yang dipilihkan melalui malaikat Gabriel
Dan Zakaria, Elizabeth taat dengan firman itu, dengan sabda dari malaikat Gabriel, utusan Allah itu, dia memberi nama Yohanes. Dan nantinya Yohanes itu pun itu juga mau memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan itu mengasihi kita semua. Tandanya apa? Tandanya dia membuka jalan untuk tokoh yang lebih besar, yakni Tuhan Yesus. Dan dalam Tuhan Yesus itu kita diajari untuk menyebut dengan nama Bapa. Bukan Allah lagi yang seolah-olah jauh benar, tapi dengan sebutan Bapa, dekat. Maka kedekatan kita dengan Allah itulah dimulai dengan kerentek atau keinginan rencana Tuhan untuk memperlihatkan bahwa Dia mengasihi kita. Maka diutuslah Yohanes Pembaptis itu membuka jalan dan mau untuk menyatakan kepada kita bahwa Dia mengasihi kita. Nah, ini kita bisa melihat bahwa ternyata Yohanes ini juga punya makna tersendiri, sehingga kita itu berani untuk dibaptis dan tidak takut pada rintangan yang menghalangi kita. Bahkan kita sampai sekarang pun ingin untuk mau dan mampu mewujudkan cita-cita kita, yakni mewartakan kebaikan, mewartakan cinta, mewartakan keadilan, mewartakan kebenaran yang datangnya dari Allah sendiri kepada semua orang yang kita jumpai. Nah, ini dari mana munculnya? Ya munculnya karena Tuhan mengasihi kita. Maka ibu bapak, saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, maka kelahiran Yohanes ini ternyata punya makna besar bagi hidup kita. Tidak hanya ternyata untuk Zakaria dan Elizabeth, tetapi juga untuk kita yang memaknai itu. Tuhan ini sungguh mengasihi kita sehingga Dia memilih kita dan mendekatkan diri kepada kita. Kalau kita mau mendekat dengan Allah, kan kita mengalami kesulitan karena kita makhluk fana. Tuhan ilahi yang maha besar, maka yang bisa bertindak, kita bisa dekat dengan Allah karena Allah sendiri yang mendekatkan diri kepada kita. Gerak Allah ini yang dekat dengan kita. Nah, kita menanggapinya dengan iman. Jadi iman bukan rasa perasaan, tetapi lebih tanggapan akan kasih Allah akan kita. Maka ibu bapak, saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, gerak inilah yang sungguh-sungguh mau kita lakukan secara konkret dalam kehidupan yang nyata. Maka peringatan atau hari raya Yohanes ini menjadi momentum bagi kita untuk kembali mengenali iman kita akan tanggapan kasih Tuhan ini bagaimana. Nah, baik, ini homilinya. Nah, kalau kita mencoba untuk melihat Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis ini tokoh yang menjadi simbol perjanjian lama. Karena dia bukan pengikut Tuhan, tapi simbol perjanjian lama. Dan yang luar biasa, peringatannya dalam setahun itu 2 kali, yakni kelahirannya dan kematiannya. Kelahirannya sekarang kita rayakan tanggal 24 ini, dan nanti kematiannya kita rayakan juga Agustus akhir. Jadi kita bisa melihat tokoh ini sungguh luar biasa, dan gereja mengangkat menjadi santo. Jadi tidak hanya karena nabi-nabi yang lain kan nggak pernah kita menyebut Santo Yeremia, Santo Yesaya, kan nggak pernah. Tapi Yohanes Pembaptis ini kita sebut santo. Nah, di sini penghargaan gereja untuk tokoh pembuka jalan yang tidak hanya bermakna bagi Tuhan, tetapi juga bermakna bagi hidup kita. Selamat merenungkan.